Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Yang mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah Ta'ala akan senantiasa memberkahi kehidupan kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini diawali dengan nidaur rahman, panggilan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba yang dicintainya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan, bukan setengah-setengah, bukan ragu-ragu, tetapi mantaplah dengan keislaman. Setelah kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berislam secara kafah, ayat berikutnya ada larangan dari Allah Ta'ala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata dan jelas. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini kami menyampaikan 4 strategi setan di dalam menggelincirkan manusia agar kita bisa mengantisipasinya. Karena secara jelas dan tegas Allah Ta'ala itu menyatakan setan itu musuhmu. Maka jangan engkau ikuti, jangan engkau turuti pujuk rayunya. Sehingga dengan kita memahami strategi setan ini, maka kita berharap kita akan bisa menghindarkan diri kita dari godaan setan yang terkutuk tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis, yang merupakan nenek moyangnya setan ketika itu, untuk menghormati Nabi Adam dengan sujud, iblis dengan sombongnya dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kesimpulannya iblis menolak dengan dasar kesombongan. Ketika itulah kemudian Allah Ta'ala murka dan melaknat iblis itu. Fa innaka rajim, maka engkau aku jadikan makhlukmu yang terkutuk wahai iblis.
Nah, ketika itulah kemudian drama ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ketika iblis diusir oleh Allah Ta'ala dari surganya, kemudian di hadapan Allah Ta'ala, iblis dengan sombongnya mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Wahai Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, Engkau telah murka kepada aku, pasti aku akan selalu menghalangi manusia itu dari jalanmu yang lurus. Ini ucapannya iblis. Kemudian ayat berikutnya inilah yang menjelaskan tentang strategi-strategi setan dalam menggelincirkan manusia itu. Dia mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka aku akan goda manusia itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Maka ada 5 strategi setan dalam menggelincirkan manusia. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Yang kemudian Ibnu Abbas memberikan penafsiran terhadap ayat ini. Yang dimaksud digoda dari depan adalah bahwa manusia itu dibisik-bisiki oleh setan agar dia ragu-ragu terhadap kehidupan masa depannya, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga dia tidak banyak mempersiapkan untuk pulang ke kampung akhirat tersebut. Padahal akhirat itu adalah tempat kita kembali. Akhirat itu adalah sesuatu yang pasti, yang harus kita yakini. Tapi karena kita dibisik-bisiki oleh setan agar lupa terhadap kehidupan akhirat, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang lalai dengan kehidupan akhiratnya. Padahal ketika orang itu sudah dilalaikan dengan kehidupan akhiratnya, sedangkan usia terus bertambah, sedangkan dunia ini hanya sementara. Kemudian tiba-tiba sudah sampai tiba ajalnya, ternyata dia belum banyak berbekal. Maka beruntunglah orang yang paham ini. Maka ketika kita itu tersibukkan dengan urusan-urusan dunia ini, kita harus sadar bahwasanya ini adalah perangkapnya setan. Dunia bukan untuk kita kesampingkan. Silakan kita jadi orang kaya, tapi kekayaan itu yang tetap mengacu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita bawa untuk bekal akhirat kita. Itu yang dimaksud. Dari depan, manusia dilupakan akan kehidupan akhiratnya. Yang kedua, dari belakang. Ini satu paket. Ketika orang itu sudah dilupakan dengan akhiratnya, maka yang kedua, dia itu pasti akan tersibukkan, terlena, dan terlalu cinta yang berlebihan dengan dunianya ini. Dia kira dunia ini adalah segala-galanya. Dia kira dunia ini tidak akan berakhir. Padahal apa yang tidak berakhir di dunia ini? Dunia ini sesungguhnya adalah masra'atul akhirah. Kalau kita mengacu pada sabda Rasulullah, dunia ini sesungguhnya adalah sawah ladang kita untuk menanamkan kebaikan-kebaikan yang nanti hasilnya akan kita panen di kehidupan akhirat. Sehingga alangkah ruginya ketika kita itu di dunia ini kemudian tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga mengesampingkan akhirat kita. Bekerja pergi pagi, pulang petang, tidak sempat kemudian beribadah, tidak sempat mendekatkan diri kepada Allah. Ini perangkap yang kedua. Dan ini paket dengan yang pertama tadi. Dilupakan dengan akhiratnya, kemudian dicintakan dengan dunianya. Yang kedua, digoda dari sebelah kanan. Artinya orang itu ditanamkan, dibisik-bisikkan keraguan-raguan terhadap syariat Islam. Ketika ada syariat tentang hukum kisos misalnya, dia kemudian dengan akal pikirannya menalarkan bahwa kisos itu adalah hukum yang kejam, hukum yang tidak berperi kemanusiaan, melanggar hak asasi manusia.
Padahal kalau kita berpikir secara mendalam, tidak ada hukum yang lebih baik selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum kisos, ketika orang membunuh, hukumnya adalah dibunuh. Itu sesungguhnya Allah taala itu ya hendak menghargai kehidupan. Maka Allah taala mengatakan walakum fil kisos hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu sesungguhnya aku justru hendak menjaga kehidupan. Wahai orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Maka bagi kita orang yang beriman harus ada satu keyakinan yang mantap dalam kehidupan kita bahwa tidak ada yang lebih baik selain daripada hukum Allah dan Rasul-Nya. Yang kita kemudian wajib mentaati hukum Allah dan Rasul-Nya tersebut. Kemudian yang terakhir menyesatkan manusia dari belakang, maksudnya adalah manusia dibisik-bisikkan untuk senantiasa gampang berbuat dosa dan maksiat. Ketika dosa itu sudah dikerjakan terus-menerus akan dianggap biasa, tidak menjadi sesuatu yang tabu. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari 4 godaan setan tadi, sehingga kita termasuk orang-orang yang terselamatkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah Ta'ala kekuatan lahir dan batin untuk bisa membentengi diri kita dari godaan setan yang terkutuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah karena keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina sadat wa ala alihi wa sahbihi alul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma salimna min fitnatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum.
wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.